Saya akan menceritakan sesuatu yang sangat sedikit wanita berani akui dengan kejujuran yang begitu blak-blakan. Ada 5 area di tubuh saya yang, ketika seorang pria menyentuhnya dengan cara yang tepat, memicu reaksi yang begitu mendalam sehingga saya hampir malu untuk mengakuinya. Dan inilah yang paling membuat saya jengkel. Kebanyakan pria menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menemukannya. Mereka fokus pada tempat-tempat yang jelas, bibir, payudara, area yang disebutkan dalam panduan dasar apapun, dan sama sekali mengabaikan 5 area ini yang terhubung langsung dengan pusat kesenangan dan keterikatan di otak saya. Saya tidak berbicara tentang erotisme dangkal. Saya berbicara tentang gairah yang mendalam, jenis sentuhan yang membuat seorang wanita mengingat momen itu berhari-hari kemudian, yang mendorongnya untuk mencarinya lagi, yang menghasilkan semacam kecanduan emosional pada koneksi spesifik itu. Selama 15 tahun dalam praktik saya telah mendengar ratusan wanita menggambarkan 5 area yang sama ini dengan konsistensi yang luar biasa. Dan saya juga telah mendengar dari ratusan pria yang bingung, yang melakukan semua yang diklaim media berhasil, namun pasangan mereka masih merasa terputus. Hari ini, saya akan mengungkapkan 5 zona ini kepada Anda. Bukan dari buku panduan, tetapi dari tubuh saya sendiri, pengalaman saya sendiri, dan pengakuan ribuan wanita yang telah mengatakan hal yang sama kepada saya. Dan pada akhirnya, saya akan berbagi kebenaran terdalam. Mengapa zona-zona ini begitu kuat, dan apa artinya sebenarnya ketika seorang pria berhasil menemukannya. Saya Dr. Ana, seorang psikolog klinis yang berspesialisasi dalam hubungan dan keintiman. Dan apa yang akan Anda dengar adalah pengakuan yang, secara teknis, seharusnya tetap berada dalam privasi ruang konsultasi. Tetapi saya percaya Anda pantas untuk memahaminya. Karena ketika Anda memahami kelima zona ini, Anda berhenti mencari validasi dalam teknik-teknik dangkal dan mulai menciptakan koneksi yang nyata. Sebelum saya mengungkapkan zona pertama, berlanggananlah sekarang ke Hidden Language dan aktifkan notifikasi. Setiap minggu, saya menguraikan rahasia tubuh dan pikiran wanita yang tidak ada orang lain yang berani jelaskan dengan tingkat kejujuran ini. Lebih dari 500.000 orang telah belajar untuk melihat yang tak terlihat. Jangan sampai ketinggalan, berlangganan sekarang. 5 zona yang akan saya bagikan hari ini adalah bagian dari sistem keintiman fisik dan emosional yang jauh lebih luas yang saya uraikan dalam Atlas Mental Feminin. Zona-zona ini adalah titik-titik tepat di mana kontak fisik berubah menjadi koneksi emosional yang mendalam. Dalam atlas tersebut, Anda akan menemukan 30 skenario keintiman lengkap dengan monolog internal yang tepat tentang apa yang kita rasakan ketika Anda menyentuh kita dengan cara tertentu. Tetapi pertama-tama, Anda perlu memahami 5 zona fundamental ini. Dan yang pertama adalah zona yang sering Anda sentuh, meskipun hampir tidak pernah dengan cara yang tepat. Zona pertama, tengkuk saya. Kerentanan berubah menjadi penyerahan diri. Sebagai seorang wanita, saya harus mengakui bahwa tengkuk saya adalah salah satu area tubuh saya yang paling sensitif, meskipun bukan karena alasan yang mungkin Anda bayangkan. Ya, ia memiliki ujung saraf. Ya, stimulasinya melepaskan oksitosin. Tetapi kekuatan sejati zona ini bukanlah biologis, melainkan psikologis. Ketika seorang pria menyentuh bagian belakang leher saya dengan cara yang tepat, sesuatu di dalam diri saya terpicu yang tidak dapat saya kendalikan, dan itu adalah penyerahan diri. Leher saya adalah bagian tubuh saya yang paling rentan. Dari perspektif evolusi, memperlihatkan leher menandakan ketidakberdayaan total. Ketika saya mengizinkan seorang pria menyentuhnya, saya tidak hanya mengizinkan kontak fisik, saya memberinya akses ke kerentanan saya. Patricia, seorang pasien berusia 42 tahun, berkata kepada saya, "Dokter, suami saya selalu menyentuh leher saya, tetapi saya tidak merasakan apapun. Sepertinya dia hanya mencentang sesuatu dari daftar." Jadi saya bertanya kepadanya, "Bagaimana dia menyentuh Anda?" "Cepat, sebuah ciuman, 2 ciuman, dan itu saja."
Seolah-olah dia terburu-buru untuk beralih ke hal lain. Dia menyentuh area yang tepat, tetapi dengan niat yang salah. Leher tidak merespons kecepatan, ia merespons kehadiran. Ketika seorang pria menyentuh leher saya dengan tergesa-gesa, tubuh saya mencatatnya sebagai sesuatu yang fungsional. Tetapi ketika dia perlahan membelah rambut saya, ketika dia menempelkan bibirnya di tengkuk saya dan berlama-lama di sana, ketika napas hangatnya menyentuh kulit saya sebelum bibirnya, sesuatu yang sama sekali berbeda terjadi. Sistem saraf saya menafsirkan itu sebagai niat, sebagai kehadiran total, sebagai tidak terburu-buru, seolah-olah momen kerentanan saya ini sudah cukup baginya. Dan perasaan bahwa kerentanan saya dihargai, bukan hanya digunakan untuk mencapai sesuatu yang lain. Itulah yang membuat saya